Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman dengan NIM 1901 2020 1032. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang karakteristik dan cara kerja transistor biopolar untuk memenuhi UTS elektronika analog yang diampu oleh Ibu Rusfa. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, sebelum kita masuk ke tentang prinsip kerja, baiknya kita harus mengetahui sejarah ditemukannya transistor. Nah, transistor pertama kali ditemukan oleh 3 orang fisikawan yang berasal dari Amerika Serikat pada tahun 1947. Nah, ketiga tokoh ini menemukan transistor jenis biopolar, yaitu John Barden, Walter Brattain, dan William Shockley. Nah, sebelum mereka menemukan ini, perangkat-perangkat elektronik yang pada saat itu berukuran sangat besar. Nah, saat mereka menemukan transistor ini, maka mereka merancangnya dengan yang lebih kecil atau mudah dibawa kemana saja. Nah, sebelum mereka menemukan transistor biopolar ini, sebelumnya ada fisikawan bernama Julius Edgar. Dia sudah mempatenkan transistor jenis field effect transistor pada tahun 1925. Tetapi Julius itu tidak pernah mempublikasikan hasil penelitiannya, baik dalam bentuk tulisan maupun perangkat prototipnya. Pada tahun 1932, seorang inventor Jerman yang bernama Oskar Hill juga mendapatkan paten yang hampir sama di Eropa. Nah, karena penemuan dari ketiga tokoh ini, maka mereka diberikan hadiah berupa Nobel Fisika pada tahun 1956 atas penemuan transistor jenis biopolar. Nah, langsung saja kita masuk ke materi tentang pengertian transistor. Nah, seperti kita ketahui bahwa transistor adalah alat semikonduktor yang berfungsi sebagai penguat, sebagai sirkuit, pemutus dan penghubung, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal, atau sebagai salah satu komponen yang selalu ada di setiap rangkaian elektronik, seperti radio, televisi, handphone, lampu flip-flop, dan lain sebagainya. Nah, fungsi transistor. Transistor mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama sebagai penguat amplifier. Yang kedua, transistor sebagai gelombang logika. Nah, di sini ada contoh fungsi transistor pada rangkaian gerbang logika NAND. Kemudian ada fungsi transistor sebagai pemutus dan penyambung atau switching, terlihat pada rangkaian ini. Kemudian sebagai pengatur stabilitas tegangan, sebagai pembangkit frekuensi rendah maupun tinggi, kemudian sebagai peralatan arus, dan dapat menahan sebagian arus yang mengalir. Nah, di dalam transistor juga ada beberapa jenis. Umumnya kita hanya mengenal transistor biopolar dan transistor efek Medan atau dikenal dengan field effect transistor. Nah, selain kedua transistor yang umum ini, ada juga transistor jenis MOSFET dan transistor UJT. Terlihat pada gambarnya, ini ada tipe N dan tipe P-nya. Nah, kita masuk ke transistor efek Medan. Apa itu transistor efek Medan? Yaitu transistor jenis ini adalah transistor biopolar yang memiliki 3 kaki. 3 kaki itu yang dimaksud adalah drain, source, dan gate. Ini kaki-kakinya, ini yang S, simbol G, dan simbol D. Nah, di mana transistor ini juga mempunyai istilah transistor unipolar yang memiliki hanya satu buah kutub saja. Sedangkan cara kerja dan transistor ini mengatur dan mengendalikan aliran elektron dari source ini, simbol S, menuju ke simbol source menuju D melalui tegangan yang diberikan pada gate. Kita bisa lihat pada gambarnya. Nah, kita masuk ke transistor biopolar, yaitu transistor yang mempunyai 2 buah persambungan kutub seperti namanya, yaitu B.
berarti menandakan 2. Sedangkan jenis transistor biopolar itu dibagi lagi menjadi 3 bagian lapisan material semikonduktor, yaitu basis, ini basis, kolektor, dan juga emitor. Yang kemudian membedakan transistor biopolar ke dalam 2 jenis, yaitu transistor PNP dan transistor NPN, di mana transistor PNP ini adalah positif, negatif, positif, dan NPN yaitu negatif, positif, negatif. Nah, kita langsung saja, karena di sini kita fokus kepada prinsip dan cara kerja transistor biopolar, kita langsung masuk kepada jenis transistor biopolar. Yang pertama ini jenis transistor biopolar PNP. Di sini ada cara kerja transistor PNP. Terlihat pada gambar, yaitu ketika saklar dihubungkan arus listrik, akan mengalir dari positif baterai dan terhenti pada tanda panah. Karena transistor belum aktif, di sini transistor belum aktif atau belum mendapatkan arus pemicu. Nah, dalam keadaan ini beban ataupun lampu belum mendapatkan arus listrik sehingga lampu masih mati. Kemudian secara bersamaan, ada arus pemicu yang mengalir dari positif baterai menuju ke kaki basic dan melewati resistor, lalu berakhir ke negatif. Kemudian adanya pemicu ke kaki basic dan melewati resistor lalu berakhir ke masa negatif. Adanya arus pemicu yang kecil tersebut akan membuka gerbang transistor, mengaktifkan transistor, sehingga arus yang terhenti pada tanda panah tadi akan lanjut mengalir ke kaki kolektor. Selanjutnya ke beban yang itu, lampu, dan berakhir di masa negatif. Dengan demikian, arus yang sesungguhnya itu lebih besar dari arus pemicu. Telah mengalir dari positif baterai lalu ke kaki emitor, kemudian menuju kaki kolektor dan menuju ke beban. Nah, dalam keadaan ini lampunya menyala. Transistor tipe PNP ini disebut juga sebagai pengendali positif. Lalu pertanyaannya, kenapa transistor ini dinamakan transistor PNP? Ayo, kenapa? Karena transistor ini kaki kolektor adalah kaki positif. Kaki kolektornya adalah kaki positif, di mana ia terhubung dengan beban atau lampu, dan lampu pun mendapatkan massa. Nah, kemudian kaki emitor juga sebagai positif, di mana ia mendapatkan positif baterai. Yang terakhir, basic sebagai negatif. Oleh karena arus mengalir dari emitor menuju massa, yaitu basic, sehingga PNP ini memiliki 2 positif dan 1 negatif. Positif, negatif, positif, alias PNP. Nah, dari situlah nama PNP itu muncul. Nah, kemudian ada juga jenis satu lagi, yaitu transistor NPN. Nah, di sini ada cara kerja transistor NPN, yaitu terlihat pada gambar ketika saklar dihubungkan, maka arus listrik utama akan mengalir dari positif baterai melewati beban atau lampu dan ke kaki kolektor. Arus terhenti di kaki kolektor karena transistor belum aktif, belum mendapatkan arus pemicu. Karena beban atau lampu belum mendapatkan massa, lampu masih mati. Karena belum mendapatkan beban atau lampu belum mendapatkan massa, maka lampu akan mati. Nah, ketika arus pemicunya ada, dan pada saat itu, arus pemicu yang lebih kecil dari arus utama mengalir pada posisi baterai menuju resistor, saklar, lalu ke kaki basic, dan menuju ke kaki emitor, kemudian ke massa. Nah, dengan adanya arus pemicu yang diberikan ini, membuat transistor menjadi aktif. Selanjutnya, arus sesungguhnya yang tadi terhenti pada kaki kolektor itu berlanjut, mengalir ke kaki emitor, dan berakhir di massa, sehingga beban atau lampu akan mendapatkan massa dan lampu. Lampu pun akan menyala. Nah, kenapa transistor ini dinamakan NPN? Kenapa? Karena transistor ini memiliki 2 kaki sebagai negatif dan 1 kaki sebagai positif.
Di mana kaki basic sebagai positif karena ia itu berhubung langsung dengan positif baterai. Ini positif baterai. Kemudian sedangkan kaki kolektor sebagai negatif karena ia adalah kaki lain dari lampu yang menuju ke massa. Kemudian yang terakhir yaitu kaki emitor juga sebagai negatif karena ia terhubung langsung dengan massa. Transistor tipe NPN ini disebut juga pengendali negatif. Nah, dari situlah jenis transistor NPN itu muncul. Nah, setelah cara kerjanya, kita ada juga karakteristik dari transistor biopolar. Yang pertama itu konversi. Nah, transistor biopolar ini mengkonversikan arus menjadi arus, sedangkan transistor medan listrik atau VET itu mengkonversikan tegangan menjadi arus. Nah, di sini mungkin lebih ke perbedaannya. Kedua, arus input. Nah, di transistor biopolar itu membutuhkan arus input, sedangkan transistor FET tidak membutuhkan arus input. Kemudian input dan outputnya. Nah, hubungan input dan output pada transistor biopolar biasanya linear, tetapi tidak linear untuk jenis sinyal yang besar atau bertegangan tinggi. Hal ini dapat mengakibatkan distorsi pada sinyal yang besar yang diteruskan ke sebuah transistor EFT. Kemudian ada kecepatan. Nah, kecepatan di sini itu dapat melaksanakan proses pensaklaran atau switching secara lebih cepat dari transistor BJP atau transistor biopolar. Nah, di sini untuk kecepatan transistor jenis medan listrik ini lebih cepat daripada transistor biopolar. Namun kedua jenis transistor ini sudah dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan banyak aplikasi rangkaian elektronika. Nah, di sini ada daftar pustaka sumber-sumber yang saya cari. Nah, sekian penjelasan tentang prinsip dan cara kerja transistor biopolar. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.